implementasi demokrasi hari ini dipandang sebagai sebuah kebebasan berkehendak, berekspresi, bersuara, dan menyampaikan gagasan. Ada pergeseran yang tidak dipahami oleh sebagian orang, bahwa demokrasi sekarang adalah demokrasi yang terkontrol. Demokrasi menjadi dalil yang sah untuk melanggengkan neokolonialisme dan imperialisme tanpa kita sadari. Kenikmatan demokrasi itu hanya dirasakan oleh sekelompok orang yang memiliki kapital, status politik, elit intelektual, dan para bawahannya. Hal ini mengingatkan kita mengenai perdebatan antara idealisme dan realisme, di mana antara keduanya mana yang harus didahulukan sebagai satu pijakan dalam berpikir dan mengambil tindakan. Dalam realita, yang hanya orang tertentu saja yang mungkin dapat merdeka dalam mengakses pemikiran dan pendidikan atau yang kita sebut sebagai ideal. Tentu dengan demokrasi kapital tadi, sedangkan masyarakat dengan kapital yang rendah hanya mendapatkan ide saja. Adanya ketimpangan ide ini berdampak pada realitas yang ada, di mana beberapa masyarakat akan berpikir bahwa ide bukanlah suatu keharusan, melainkan sebuah objek yang sangat rumit dan kompleks. Mereka cenderung untuk melihat realitas bahwa saat ini mereka adalah kaum dengan demokrasi kapital rendah, sehingga untuk mengakses ide maka mereka harus memenuhi demokrasi kapital mereka untuk tidak bingung lagi besok makan apa dan tinggal di mana. Masyarakat seperti ini akan hidup dengan ketakutan dan kekhawatiran akan realitas. Jadi, dibandingkan dengan mendapatkan atau mengejar sesuatu yang rumit dan kompleks tersebut, mereka mau tidak mau harus memilih realitas untuk bertahan hidup seadanya. Berbanding terbalik dengan masyarakat yang menikmati demokrasi kapital, mereka fokus mengejar ide dan berusaha menambah income dan menduduki posisi strategis dengan bekal ide mereka, sehingga mereka dianggap sebagai pemecah masalah bagi masyarakat demokrasi kapital rendah. Mereka tidak pusing dengan besok makan apa dan tinggal di mana. Mereka hanya fokus belajar untuk menjadi pintar, sehingga pekerjaan dan status akan mudah diraih. Ditambah realita bahwa beberapa bangsa dengan ide tinggi dan kapital tinggi mempengaruhi peradaban bangsa yang masih berusaha mewujudkan demokrasi kapital, di mana modal-modal dikeluarkan untuk menguasai sektor-sektor tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ditambah dengan adanya globalisasi yang dapat dikontrol oleh sekelompok orang dapat mempengaruhi satu peradaban sebuah bangsa, terlebih untuk bangsa dengan ide rendah, ya diktator digital. Mereka yang menguasai media berbasis digital dapat mempengaruhi pikiran masyarakat dengan tingkat ide yang rendah. Mereka dengan mudah mengambil seluruh data setiap manusia untuk dijadikan objek dalam peningkatan keuntungan semata yang sebenarnya tidak membawa dampak apapun terhadap masyarakat, terlebih untuk mewujudkan demokrasi seutuhnya. Justru dengan dalil demokrasi, mereka semakin berkuasa untuk memainkan perannya dalam media digitalisasi sesuai kehendak mereka. Pengontrolan pikiran melalui media semakin membawa kita pada zaman kemunduran kemerdekaan individu. Minim sekali seseorang yang berusaha berjuang membangun peradaban yang menuju peradaban adil, makmur, dan sejahtera. Minimnya kaum intelek yang berjuang melawan pemikiran yang menjerumuskan. Minim juga para cendekiawan yang terjun langsung memberikan dampak besar terhadap perubahan masyarakat, dari masyarakat yang sengsara menuju masyarakat yang sejahtera. Lalu bagaimana mereka bisa mengoptimalkan pengembangan ide mereka tanpa ketakutan dan khawatir besok makan apa dan tinggal di mana? Ingatlah bahwa logika tanpa logistik adalah anarkis.